there. They train extremely hard. Our demands are very high, and they want to keep going. Saint Patinama curi perhatian bersama Buriram United. Debut manis Emil Audero buat klub promosi bersinar. Media Eropa puji bek timnas Indonesia setinggi langit. Rafael Strijk sempurnakan Dewa United musim ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rafael Strijk sempurnakan Dewa United musim ini. Nama Rafael Strijk sempat heboh beberapa waktu lalu atas keputusan yang mengejutkan dari striker timnas tersebut. Rafa memutuskan untuk berkiprah di Super League musim depan dengan umur yang masih sangat muda. Keputusan itu lantas menciptakan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sementara itu, proses adaptasi penyerang timnas Indonesia itu setelah baru bergabung dengan Dewa United beberapa waktu yang lalu sudah menunjukkan sinyal positif soal proses adaptasinya di klub barunya tersebut. Bergabung dengan tim yang kini dilatih oleh pelatih asal Belanda, Jan Alderich Kering, striker keturunan Indonesia Belanda itu merasa nyaman dan mulai menyatu dengan tim. Mantan pemain Brisbane Roar itu menjelaskan selama menjalani pemusatan latihan sama sekali tak ada kendala berarti. Adaptasinya cukup lancar karena semua pemain, pelatih, dan manajemen seperti keluarga. Dewa United baru saja merampungkan agenda pemusatan latihan selama 5 hari di kawasan JSC Resort Bogor. Selain memperkuat fisik dan taktik, pelatih dan staf juga memprioritaskan kekompakan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Selama pemusatan latihan, berbagai aktivitas dilakukan untuk memperkuat ikatan antar pemain. Rafael bahkan membagikan pengalamannya mengikuti sesi kebersamaan yang cukup unik dan menyenangkan. Mereka juga melakukan kegiatan di luar lapangan seperti karaoke setelah makan malam dan juga melakukan arung jeram. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan tim. Menurut pemain bernomor punggung 27 itu, momen-momen teknis seperti itu membantu mempercepat proses integrasi, khususnya bagi pemain baru sepertinya yang masih beradaptasi. Program pemusatan latihan ditutup dengan laga uji coba kontra Sriwijaya FC yang berakhir dengan kemenangan telak 4-0 untuk Dewa United. Sebagai pemain baru, Rafael merasa pemusatan latihan ini menjadi modal penting dalam membangun koneksi dengan rekan satu tim sekaligus mempererat kondisi fisik dan mentalnya menjelang bergulirnya Super League 2025-2026. Dan kehadirannya menyempurnakan komposisi skuad Dewa United musim ini, menghadirkan tambahan kualitas dan pengalaman di lini depan. Saint Patinama curi perhatian bersama Buriram United. Pemain berlabel timnas Indonesia, Saint Patinama, kembali dipercaya menghuni starting 11 bersama klubnya, Buriram United. Saint menjadi starter 11 ketika menghadapi Uthai Thani FC di laga uji coba yang berlangsung pada minggu kemarin. Padahal belum 24 jam Saint Patinama tampil dalam laga uji coba melawan Can United yang berlangsung pada Sabtu lalu. Saint kembali menggunakan jersey-nya yang bernomor punggung 20. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Walau sempat tertinggal 1-3, Buriram United tak butuh waktu lama untuk mengejar selisih gol. Skor 4-3 atas keunggulan Buriram United pun tertahan sampai pertandingan usai. Ini menjadi persiapan akhir Buriram United jelang Liga Thailand musim 2025-2026. Sementara itu, dalam laga perdananya bersama Buriram United pada 13 Juli lalu, menghadapi mantan klub Sadil Ramdhani dengan sukses menyikat Sabah FC dengan skor telak 8-2. Menariknya, Saint Patinama langsung mencetak assist pada kesempatan itu. Hal tersebut kemudian dipamerkannya di akun Instagram pribadinya. Postingan ini lalu mengundang banyak komentar, beberapa di antaranya datang dari para pemain timnas Indonesia. Tak jauh beda dengan Rafael Strijk, keputusan Saint untuk meninggalkan Eropa dan berkarir di Asia sempat meninggalkan kritikan tajam. Namun perlahan Saint mampu membuktikan bahwa ini merupakan keputusan yang tepat. Saint mulai kembali ke performa terbaiknya dan mulai mendapatkan menit bermain yang cukup. Debut manis Emil Audero buat klub promosi bersinar. Dalam debut perdana bersama klub barunya, Cremonese klub Serie A Italia melawan klub Serie C Italia, Aura Pro Patria 1919. Dalam pertandingan persahabatan pramusim yang berlangsung di Campo Atletica Livigno, kemarin malam itu, Emil Audero tampil sebagai starter untuk menjaga gawang Cremonese. Gawang Cremonese yang dijaga kiper timnas Indonesia itu pun tidak kebobolan. Emil main hanya di babak pertama karena pada babak kedua dia diganti oleh kiper lainnya Laponava.
2 dari 3 gol kemenangan Cremonese dicetak oleh Federico Bonazzoli dan Federico Pacirotto di babak pertama. Di babak kedua, Cremonese menambah 1 gol lagi melalui Tommaso Barbieri sehingga skor akhir pertandingan adalah 3-0. Tentunya ini menjadi sinyal positif bahwa Abel Audero siap menjadi andalan di bawah Mister Cremonese musim ini. Performa solidnya di laga uji coba perdana menunjukkan bahwa kualitas pemain berlabel timnas Indonesia ini mampu bersaing dan memberi kontribusi nyata bahkan di kompetisi Eropa yang ketat. Media Eropa puji bek timnas Indonesia setinggi langit. Penampilan impresif Kevin Dix dalam keberhasilannya membantu Borussia Mönchengladbach kalahkan Valencia 2-0. Mendapatkan sanjungan selangit dari sejumlah media benua biru. Dix menciptakan sensasi dalam pertandingan uji coba pramusim yang berlangsung di Borussia Park pada minggu kemarin. Sampai kanan berusia 28 tahun itu mengawali laga dari bangku cadangan. Gladbach sudah unggul sejak menit ke-17 berkat gol Robin Hack, namun Dix sukses menggandakannya setelah jeda turun minum. Kevin Dix sukses mengonversi hadiah penalti untuk kubu Jerman sekaligus membuat laga berakhir dengan skor 2-0. Itu merupakan gol pertama Dix untuk Gladbach yang baru diperkuat olehnya pada musim panas ini setelah kontraknya habis bersama klub Denmark FC Copenhagen. Sampai kanan timnas Indonesia itu memang dikenal sebagai eksekutor penalti yang andalan, lantaran FC Copenhagen juga mempercayakannya mengemban tugas tersebut. Kegemilangan Dix dalam mencetak gol pun mencuri perhatian sejumlah media di Eropa, terutama di Jerman karena dia bermain untuk Gladbach. Sky Sport edisi Jerman merilis artikel untuk kemenangan Gladbach dengan menyatakan Dix dalam judulnya. Kemenangan di hari ulang tahun, Gladbach mengalahkan Valencia sebagian karena gol Dix. Media Jerman lainnya, Tor Fabrik, menjelaskan lebih detail mengenai gol Kevin Dix yang berhasil menaklukkan kiper Valencia. Tak hanya itu, media Jerman itu juga menyoroti keberhasilan Dix untuk mencegah Valencia memperkecil ketertinggalan. Media Spanyol Favel tak ketinggalan untuk menyoroti penalti Dix yang menurut mereka mustahil untuk dihentikan. Kevin Dix menyelesaikan penalti yang disebabkan oleh pelanggaran Dimitri Voguier menjadi gol. Kini Dix dan Gladbach masih memiliki satu laga uji coba lagi melawan tim asal Inggris, Brentford pada pekan depan. Penampilan gemilang Kevin Dix ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Borussia Mönchengladbach, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemain berdarah Indonesia mampu bersinar di kompetisi Eropa yang kompetitif. Perkembangan positif para pemain timnas Indonesia di klub-klub mereka, baik di dalam maupun di luar negeri, menjadi kabar menggembirakan bagi sepak bola tanah air. Semua ini menunjukkan bahwa talenta Indonesia mulai menemukan tempatnya dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi.